Pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada orang yang kalau ketemu tantangan langsung jatuh, tapi ada juga yang malah ngelihatnya sebagai peluang buat loncat lebih tinggi? Nah, jawabannya itu ada di sesuatu yang fundamental banget tapi sering kita lupain, pola pikir kita. Yuk kita gali lebih dalam, gimana keyakinan yang gak kelihatan di kepala kita ini ternyata bisa ngebentuk dunia nyata kita. Kita mulai dengan data yang jujur aja cukup bikin kaget. Survei PISA tahun 2018 nunjukin fakta yang lumayan mengkhawatirkan nih. Indonesia ada di peringkat 3 terbawah untuk presentase murid dengan pola pikir bertumbuh. Cuma 29%, jauh banget di bawah rata-rata negara lain. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh sinyal darurat tentang gimana generasi masa depan kita memandang tantangan dan potensi diri mereka. Makanya, topik ini penting banget buat kita bahas sekarang. Tapi di tengah data yang menantang tadi, ada harapan. Seperti yang ditekankan sama Profesor Abdul Mukti, kalau orang berpikir dengan growth mindset, jangan menyerah. Yakinlah ada jalan keluarnya. Kutipan ini tuh kayak jawaban langsung buat masalah yang kita lihat barusan. Solusinya itu bukan di luar sana, tapi ada di dalam diri kita sendiri, yaitu dengan mengubah cara kita berpikir. Oke, sekarang mari kita bedah fondasi dari semua ini. Konsepnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Apa yang kamu yakini akan membentuk tindakanmu, dan tindakanmu itulah yang akan menentukan hasil yang kamu dapat. Semuanya berawal dari pola pikir. Coba lihat alur ini. Pola pikir itu ibarat benihnya. Kalau kamu nanam benih keyakinan bahwa kamu bisa tumbuh, kamu bakal siramin benih itu dengan tindakan-tindakan nyata. Sebaliknya, kalau kamu nanam benih keraguan, ya kamu nggak akan ngapa-ngapain. Nah, tindakan atau nggak adanya tindakan, inilah yang nentuin pohon kesuksesanmu bakal berbuah atau enggak. Titik awalnya selalu sama, benih di pikiran kamu. Jadi, pada dasarnya kita semua tuh kayak lagi berdiri di sebuah persimpangan. Ada dua jalan berpikir yang bisa kita pilih, dan pilihan ini nentuin segalanya. Yuk kita kenalan sama dua jalan ini. Pola pikir tetap lawan pola pikir bertumbuh. Paham bedanya, itu langkah pertama buat milih jalan yang bakal memberdayakan hidup kamu. Terus, apa sih mindset atau pola pikir itu sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini adalah kacamata mental yang kamu pakai buat ngelihat dunia. Kumpulan keyakinan inilah yang nentuin apakah kamu ngelihat presentasi yang gagal itu sebagai bukti kamu nggak mampu atau justru sebagai kesempatan berharga buat belajar. Satu kejadian yang sama, tapi pandangannya bisa beda banget tergantung kacamata yang kamu pakai. Dan ini dia perbedaan kuncinya. Orang dengan pola pikir tetap itu percaya kalau bakat dan kecerdasan itu ya udah dari sananya, nggak bisa diubah, udah ditakdirin. Sebaliknya, pola pikir bertumbuh percaya kalau kemampuan kita itu kayak otot, bisa terus dilatih dan dikembangkan tanpa batas lewat usaha, belajar, dan kegigihan. Yang satu ngelihat batasan, yang satunya lagi ngelihat potensi. Nah, yang paling penting nih, coba deh perhatiin gimana kedua pola pikir ini jadi suara di dalam kepala kita. Waktu kita gagal, suara pola pikir tetap bakal bisikin, tuh kan emang kamu nggak mampu. Itu suara yang ngejudge. Tapi, suara pola pikir bertumbuh bakal bilang, oke, apa nih yang bisa aku pelajarin dari sini? Itu suara yang penasaran. Coba renungin, suara mana yang lebih sering kamu dengar di kepala kamu? Dan ini nih bagian terbaiknya. Pola pikir kamu itu bukan takdir, itu adalah pilihan. Sama kayak ngelatih otot di gym, kita bisa secara sadar ngelatih otak kita buat punya pola pikir bertumbuh. Yuk kita lihat gimana cara praktisnya. Proses transformasinya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, jadi detektif. Kenali kapan suara pesimis itu muncul di kepala. Kedua, ambil jeda dan sadari. Kamu nggak harus percaya sama suara itu, kamu punya pilihan. Ketiga, jadi pengacara buat diri sendiri. Lawan suara itu dengan argumen dari pola pikir bertumbuh. Dan yang terakhir, yang paling penting, ambil tindakan. Lakuin aksi yang sejalan sama suara baru yang lebih memberdayakan itu. Oke, sekarang kita akan bahas satu alat yang super sederhana, tapi kekuatannya luar biasa buat ngelatih pola pikir ini. Cuma butuh satu kata kecil yang bisa mengubah segalanya. Yap, kata saktinya adalah belum. Cuma dengan nambahin kata ini, kamu itu seolah-olah lagi ngebangun jembatan. Jembatan yang nyambungin antara posisi kamu sekarang dengan posisi yang bisa kamu capai di masa depan. Cara kerjanya simple banget, tapi efeknya gede. Tiap kali kamu denger dirimu bilang, aku nggak bisa ngerjain ini, coba tambahin satu kata di akhir, belum. Jadi aku nggak bisa ngerjain ini, belum. Kerasa bedanya kan? Pernyataan yang tadinya kayak tembok penghalang, langsung berubah jadi jalan setapak. Kamu mengubah kegagalan dari sebuah label jadi cuma sekedar titik dalam sebuah perjalanan. Ini juga berlaku loh ke cara kita ngasih pujian,
baik ke orang lain atau ke diri sendiri. Pujian yang fokus ke hasil kayak, kamu pinter, itu tanpa sadar ngasih pesan kalau kemampuan itu tetap, malah bisa bikin orang jadi takut gagal. Sebaliknya, pujian ke prosesnya, kayak kerja kerasmu kelihatan banget hasilnya, atau aku suka caramu nyoba strategi yang beda, itu justru nguatin pola pikir bertumbuh. Kenapa? Karena yang dihargai itu usahanya, bukan bakat bawaannya. Nah, menghargai proses ini ngebawa kita ke sebuah ide yang keren banget, namanya kegagalan yang produktif. Penelitian nunjukin kalau otak kita itu justru ngebentuk koneksi baru yang lebih kuat pas kita lagi berjuang mecahin masalah, bahkan pas kita bikin kesalahan. Perjuangannya itu sendiri yang jadi pupuk buat pertumbuhan. Jadi jangan hindari tantangan atau takut salah. Justru disitulah proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Jadi, intinya apa nih? Mengadopsi pola pikir bertumbuh itu bukan garis finish yang harus dicapai sekali aja. Ini adalah latihan harian. Ini tentang pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap saat. Pas kita frustrasi, pas kita ketemu kesulitan, dan pas kita merayakan kemajuan sekecil apapun. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari obrolan kita kali ini dia. Pikiranmu itu ibarat taman, bukan patung. Dia nggak permanen. Kamu bisa nyabutin rumput liar, pikiran negatif, dan nanam benih keyakinan yang baru. Dengan memilih buat ngerawat taman pola pikir bertumbuh, kamu bukan cuma ubah cara kamu belajar, tapi juga cara kamu ngejalanin hidupmu seutuhnya. Jadi, setelah ini dan kamu balik lagi ke aktivitasmu, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Saat tantangan berikutnya datang, suara mana yang bakal kamu pilih buat didengarin? Suara yang membatasi atau suara yang memberdayakan? Pilihannya ada di tangan kamu.